Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah pengajian di Masjid Al-Furqan yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Dan pada hari ini insya Allah kita akan membahas bab yang ke-6 dari Kitab Tauhid yang disusun oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Berkata al-muallif Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, bab tafsirit tauhidi, penafsiran tauhid, wa syahadati an la ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah. Setelah menyampaikan kepada kita di bab-bab sebelumnya tentang kewajiban tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang kewajiban takut dari syirik yang merupakan lawanan tauhid, tentang kewajiban mendakwahkan tauhid, maka di sini di bab yang ke-6 al-muallif akan menjelaskan kepada kita tentang apa makna tauhid. Apa penafsiran tauhid? Nah di sini dalam bab ini beliau menyebutkan dua kalimat. Yang pertama tauhid, yang kedua syahadat la ilaha illallah. Ya, maka ini maksudnya berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa atafa syahadata an la ilaha illallah ala tauhid liyubayyina anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fihi. Beliau menggabungkan kata syahadat la ilaha illallah kepada kata tauhid untuk menjelaskan bahwa makna keduanya adalah satu. Makna keduanya adalah sama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Jadi di sini beliau setelah menyebutkan kata tauhid, beliau menyebutkan kata syahadat la ilaha illallah untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tauhid itu adalah la ilaha illallah. Untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tauhid itu adalah la ilaha illallah. Jadi tauhid yang akan beliau jelaskan dalam kitab ini adalah tentang tauhid la ilaha illallah, yaitu tauhid dalam masalah ibadah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, di mana tauhid dengan pengertian la ilaha illallah ini artinya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadati. Ifradullahi ta'ala bil ibadati. Wal khulusu minasyirki. Wal khulusu minasyirki. Jadi
Jadi maksud dengan tauhid ibadah, ketika tauhid ini diartikan dengan la ilaha illallah adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan atau menyendirikan Allah dengan peribadahan. Mengesahkan Allah Ta'ala dengan peribadahan. Wal khulusu minasyirki, dan membersihkan diri kita dari kesyirikan. Membebaskan diri kita dari kesyirikan. Ya, kalau kita lihat kalimat la ilaha illallah maka mengandung arti tadi, yaitu menyendirikan Allah dengan peribadahan dan membebaskan diri kita dari kesyirikan. Pertama, perkataan la ilaha ini adalah nafyun, yaitu peniadaan peribadahan kepada selain Allah. Peniadaan peribadahan kepada selain Allah. Yaitu kita membebaskan diri kita dari peribadahan kepada selain Allah, yang disebut dengan syirik. Kemudian yang kedua, kata illallah. Kata illallah ini adalah ifradullah bil ibadah. Menyendirikan Allah dengan ibadah. Karena illallah ini itsbat, penetapan. Jadi penetapan ibadah kepada Allah. Nah, ketika illa yang merupakan istitsna, pengecualian, setelah datang sebelumnya nafi, yaitu la ilaha, nafi yang artinya peniadaan. Kemudian setelahnya datang illa, pengecualian. Maka di sini yufidu at-takhsis. Jadi pengecualian yang datang setelah peniadaan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kecualinya datang setelah kata tidak ada. Ini menunjukkan takhsis, pengkhususan. Pengkhususan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Maka la ilaha ini al-khulusu minasyirki, membebaskan diri kita dari kesyirikan. Illallah ini adalah ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh peribadahan, menghususkan bagi Allah Ta'ala seluruh peribadahan. Nah, ini tauhid yang para nabi dan rasul datang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kepada umatnya. Tauhid ibadah. Adapun tentang tauhid rububiyah, maka kebanyakan orang-orang musyrikin pun mereka menetapkannya. Tentang tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin pun mereka banyak yang menetapkannya. Ya, orang-orang kafir banyak yang menetapkannya. Jadi pertentangan dan permusuhan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin adalah dalam masalah ini. Dalam masalah tauhid ibadah ini. Tauhid uluhiyah ini. Jadi tauhid yang akan dibahas dalam kitab ini adalah tentang tauhid uluhiyah. Tentang tauhid uluhiyah. Itu tauhid yang berkaitan dengan peribadahan. Walaupun di sana ada pembahasan tentang tauhid rububiyah, di mana itu dijadikan sebagai dalil yang melazimkan adanya tauhid uluhiyah, yang mengharuskan tauhid uluhiyah. Juga di sana ada sedikit pembahasan tentang tauhid asma dan sifat dalam kitab ini. Tetapi itu juga dikaitkan dengan tauhid uluhiyah sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk bagian dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab ini akan membahas kepada kita tentang tauhid uluhiyah.
Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzabahu kana mahdzura. Surat Al-Isra ayat 57. Mereka yang diseru oleh orang-orang musyrik, mereka mencari wasilah pendekatan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Dan mereka berharap rahmatnya, dan mereka takut terhadap azabnya. Karena azabnya adalah sesuatu yang harus ditakuti. Di dalam ayat ini, perhatikan di sini. Pertama ada kata ulaika, mereka. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang soleh, malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Alladzina yad'una, yang mereka menyeru. Yang dimaksud dengan mereka menyeru kepada mereka, mereka yang menyeru ini maksudnya adalah orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang soleh yang diseru oleh orang-orang musyrikin. Ya betaguna, mereka mencari. Yang dimaksud dengan mereka dalam kata ya betagun ini adalah orang-orang soleh tadi. Malaikat, nabi, orang-orang soleh. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang soleh. Kelompok kedua adalah orang-orang musyrik. Di mana orang-orang musyrik ini mereka menyeru, mereka menyembah kepada orang-orang soleh tadi. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana hakikat orang-orang soleh itu. Apakah orang-orang soleh itu seperti orang-orang musyrikin yang menyeru kepada mereka? Ternyata tidak sama. Hakikat orang soleh dijelaskan di sini adalah ya betaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka mencari pendekatan kepada Allah Ta'ala. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, al-wasilah di sini al-amalus soleh. Jadi mereka mencari wasilah. Bagaimana bentuk mencari wasilahnya? Yaitu beramal soleh. Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, orang-orang soleh ini tidak menyeru selain Allah Ta'ala. Sebagian orang soleh tidak menyeru kepada orang soleh yang lain. Sebagian nabi tidak menyeru kepada nabi yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi cara mereka mendekatkan diri adalah beramal soleh. Bukan menyeru selain Allah Ta'ala. Kemudian wa yarjuna rahmatahu. Orang-orang soleh tersebut mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berharap kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, wa yakhafuna 'adzabahu. Orang-orang soleh itu mereka takut terhadap azab Allah Ta'ala. Tidak takut kepada selain Allah Ta'ala. Maka di sini Allah Ta'ala menjelaskan tentang kelompok orang-orang soleh, ahli tauhid, dengan kelompok orang-orang ahli syirik. Itu orang-orang musyrikin. Kalau orang-orang musyrikin, mereka menyeru kepada selain Allah Ta'ala. Itu orang-orang soleh tadi. Kalau orang-orang soleh, ahli tauhid, pertama, mereka memurnikan pendekatannya kepada Allah Ta'ala dengan cara beramal soleh. Yang kedua, mereka memurnikan harapannya kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, mereka memurnikan takutnya kepada Allah Ta'ala. Beramal soleh untuk mendekati Allah,
berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, ini semuanya adalah ibadah. Jadi orang-orang soleh tersebut mereka memurnikan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, ini saya ambil dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, munasabatul ayati lil babi, hubungan ayat ini terhadap bab. Jadi bagaimana ayat ini menjelaskan tentang tauhid. Beliau mengatakan annaha tadullu ala anna ma'na tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah huwa adalah tarku ma alaihil musyrikuna, meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, min da'watis solihina, dari menyeru kepada orang-orang soleh, wal istisfa'i bihim ilallah, dan meminta syafaat kepada mereka dengan mereka kepada Allah, fi kashfid durri au tahwilihi, dalam menghilangkan bahaya atau memindahkannya, li'anna dzalika huwa syirkul akbar, karena itu merupakan syirik akbar. Ya, karena dalam ayat ini dijelaskan orang-orang musyrikin itu mereka menyeru kepada selain Allah Ta'ala. Walaupun mereka meyakini misalkan Allah yang menghilangkan bahaya, Allah yang menghilangkan penyakit. Tetapi ketika mereka menyeru kepada selain Allah Ta'ala sebagai wasilah mereka kepada Allah Ta'ala, maka ini jatuh dalam kesyirikan. Ya. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang tauhid, yaitu apa? Memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ada berapa ibadah tadi yang disebutkan dalam ayat ini? 3 ya. Pertama apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Yang kedua, berharap hanya kepada Allah. Yang ketiga, takut kepada Allah Ta'ala. Itu semuanya adalah ibadah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang mana tauhid, yaitu memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa? Meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dalam ayat ini? Yang diceritakan oleh ayat ini tentang perbuatan orang musyrikin apa? Menyeru kepada orang-orang soleh. Tinggalkan itu. Tinggalkan itu, baru kita masuk ke dalam tauhid. Kalau beribadah kepada Allah, tapi menyeru juga kepada orang soleh, kita belum bertauhid. Karena kan tadi 2 tauhid itu. Pengertiannya tadi, apa? Ifradullah bil ibadah, menyendirikan bagi Allah seluruh ibadah. Yang kedua apa? Wal khulusu minasyirki, kita membebaskan, membersihkan diri kita dari apa? Kesyirikan. Dalil yang kedua, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata alaihissalam li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, innani, sesungguhnya aku, bara'um mimma ta'budun, berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, illa alladzi fatarani, kecuali Tuhan yang menciptakan aku, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Fa innahu sayahdin, maka sungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku.
Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dan kepada kaumnya yang musyrik. Karena ayahnya juga adalah orang musyrik. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pertama, beliau berlepas diri dari peribadahan kepada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka. Ini maksudnya apa? Dalam pengertian tauhid tadi. Al-khulusu minas syirki. Membebaskan diri, melepaskan diri dari apa? Kesirikan. Kemudian yang kedua, illalladzi fatarani, kecuali kepada Allah yang telah menciptakannya. Maka Nabi Ibrahim baru beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Ini apa maksudnya dalam pengertian tauhid tadi? Ifradullahi bil ibadah. Menyendirikan Allah dengan ibadah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, munasabatul ayatil babi, hubungan ayat ini terhadap bab. Bagaimana ayat ini menunjukkan kepada makna tauhid. Maka beliau berkata, annaha, bahwa ayat ini dalat, menunjukkan ala anna makna tauhidi, bahwa makna tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah, huwa adalah al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Nah, mana yang menunjukkan berlepas diri dari kesyirikan? Innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Kemudian wa ifradullahi bil ibadah, dan menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Nah, ini ditunjukkan oleh perkataan yang mana? Dalam perkataan illalladzi fatarani, kecuali kepada Allah yang menciptakan aku. Jadi kalau Allah dikecualikan, Nabi Ibrahim tidak berlepas diri dari Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah semata. Fa inna la ilaha illallah, maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah tashtamilu ala nafyi alladhi abbaru anhul khalilu biqaulihi innani bara'un. Kalimat la ilaha illallah mencakup atas peniadaan, yaitu yang berlepas diri tadi. Atas peniadaan yang diungkapkan oleh Al-Khalil Ibrahim alaihissalam dengan perkataannya innani bara'un. Maka perkataan Nabi Ibrahim innani bara'um mimma ta'budun, ini adalah arti dari la ilaha. La ilaha. Kemudian wal itsbatil ladzi abbara anhu biqaulihi illa alladzi fatarani. Kalimat la ilaha illallah juga mencakup penetapan yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim di sini dengan perkataannya illa alladzi fatarani, kecuali kepada Allah yang telah menciptakanku. Maka illa alladzi fatarani ini adalah makna dari illallah. Sama dengan kata illallah. Jadi ayat ini jelas sekali menunjukkan kepada makna tauhid, yaitu apa? Pertama, berlepas diri dari kesyirikan. Innani bara'um mimma tusyrikun, mimma ta'budun. Sama dengan kata la ilaha. Kemudian yang kedua, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Nah, ini yang diungkapkan dengan illalladzi fatarani, sama dengan kata illallah. Wa qaulihi, ini dalil yang ketiga, wa qaulihi, dan firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 ya.
Ya, surat At-Taubah ayat 31. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan ahbarahum, ulama mereka, waruhbanahum, dan ahli ibadah dari mereka, arbaban, sebagai tuhan-tuhan, min dunillahi, dari selain Allah, wal masih ibn Maryam, dan orang-orang Nasrani menjadikan Al-Masih bin Maryam, itu Nabi Isa alaihissalam, sebagai anak Allah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka Yahudi dan Nasrani diperintahkan illa kecuali liya'budu ilaha wahida, agar mereka beribadah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Ta'ala. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, Tuhan yang satu tadi, yang tidak punya anak dan tidak punya sekutu. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesyirikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana mereka menyekutukan dengan Allah ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadah mereka. Mereka sekutukan itu dengan Allah Ta'ala. Karena mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan dari selain Allah Ta'ala. Bagaimana mereka menjadikan ulama-ulama mereka, tukang ibadah mereka, Tuhan selain Allah Ta'ala? Nabi SAW menjelaskan, ya, ketika Adi bin Hatim radhiyallahu an mengatakan kepada Nabi SAW bahwa mereka tidak ruku dan tidak sujud kepada pendeta-pendeta mereka, tidak. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Adi bin Hatim, ini akan datang babnya nanti tersendiri. Bukankah apabila ulama mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka mentaatinya? Kata Adi bin Hatim, iya kalau itu. Maka kata Rasulullah SAW, fadzaka ibadatuhum iyyahum. Maka itulah peribadahan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada ulama mereka, yaitu mengikuti penghalalan terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Allah ditinggalkan, yang diikuti ulamanya. Dan pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, Allah ditinggalkan, lalu diikuti ulamanya. Sehingga seolah-olah ulama mereka ini adalah sebanding dengan Allah Ta'ala dalam hak menghalalkan dan mengharamkan. Sampai Allah Ta'ala ditinggalkan demi mengikuti ulama mereka dalam masalah hukum halal dan haram tersebut. Kemudian kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, di mana mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan sekutu bagi Allah Ta'ala, ya, itu sebagai anak Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, padahal orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak diperintahkan beribadah kecuali kepada Allah semata. Mereka tidak diperintahkan kepada kesyirikan. Mereka diperintahkannya kepada apa? Tauhid, yaitu beribadah kepada Allah semata. Kenapa? Allah kemudian mengatakan la ilaha illa huwa, karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia saja, yaitu Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari kesyirikan orang-orang musyrik. Subhanahu amma yusrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Bagaimana ayat ini menjelaskan kepada makna tauhid? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatul ayati lil babi
hubungan ayat ini terhadap bab. Bagaimana ayat ini menjelaskan tentang makna tauhid. Annaha, bahwa ayat ini dalat ala anna, menunjukkan bahwa min makna tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah, di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, ifradallahi bit ta'ati, menyendirikan Allah Ta'ala dengan ketaatan, fi tahlili ma ahalla, dalam penghalalan apa yang dihalalkan Allah, wa tahrimi ma harrama, dan pengharaman apa yang diharamkan Allah, wa anna manittakhadha syakhsan min dunillah, dan bahwa barang siapa menjadikan seseorang dari selain Allah, yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama, dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh orang ini dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh orang ini, enggak mengikuti Allah tapi dia mengikuti orang ini, fahuwa musyrikun, maka dia adalah musyrik. Jadi ayat ini menunjukkan kepada makna tauhid adalah memurnikan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ketaatan dalam penghalalan dan pengharaman. Nah, ketaatan dalam penghalalan dan pengharaman ini merupakan ibadah. Ini merupakan ibadah. Ya. Jadi di antara bentuk beribadahnya kita kepada Allah Ta'ala adalah mentaati Allah Ta'ala dalam menghalalkan apa yang Allah halalkan. Mentaati Allah Ta'ala dalam mengharamkan apa yang Allah haramkan. Itu termasuk peribadahan kita kepada Allah Ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan ketaatan dalam penghalalan dan pengharaman murnikan kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kita mentaati Rasul? Bukankah Rasul bukan Allah? Jawabannya apa? Karena ketaatan kepada Rasul diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita mentaati Rasul, hakikatnya kita mentaati Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia mentaati Allah. Karena kita kan tidak langsung dapat wahyu dari Allah Ta'ala tentang halal haram, ayat-ayat Quran, tentang hukum-hukum. Kita tidak langsung menerimanya dari Allah Ta'ala. Kita menerimanya melalui perantaraan siapa? Nabi dan Rasul. Yang kepada kita yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan ketaatan kepada ulama? Nah, ketaatan kepada ulama ini terikat. Enggak mutlak, tapi ini terbatas. Yaitu terbatas dalam hal mentaati Allah. Kalau yang disampaikan oleh ulama itu adalah melanggar apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, maka harus kita tinggalkan. Kalau yang dikatakan oleh ulama itu adalah sesuai dengan apa yang disampaikan dan yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, maka kita ikuti. Ketika seperti itu bentuk ketaatan kita kepada para ulama, hakikatnya itu adalah mentaati Allah Ta'ala. Adapun orang-orang Yahudi sampai jatuh kepada kesyirikan karena ketaatan mereka kepada ulama itu bukan ketaatan mereka kepada Allah. Allah Ta'ala katakan halal, ulamanya mengharamkan, maka mereka ikut perkataan ulamanya dalam melanggar hukum Allah Ta'ala. Itu baru kesyirikan. Jadi ketaatan kepada Allah Ta'ala ini merupakan ibadah. Sehingga ayat ini menunjukkan di antara makna tauhid adalah memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan di antara contoh peribadahan adalah apa? Mentaati hukum halal dan haram. Kemudian di ujung ayat ini juga semakin jelas menjelaskan tentang makna tauhid. Yaitu apa? Ya, di ujung ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida.
Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Tuhan yang satu. Kalau beribadahnya cuma kepada Tuhan yang satu berarti ifradullahi bil ibadah. Menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Kemudian dalam ayat ini terdapat juga kalimat tauhid. La ilaha illa huwa. Jelas ini sesuai dengan judul. Apa judulnya? Tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ada bunyi la ilaha illallahnya. Dalam ayat ini juga ada bunyi la ilaha illa huwa. Kemudian subhanahu amma yusyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari kesyirikan orang-orang musyrik. Maka ini menunjukkan tentang kewajiban al-khulusu minasyirki. Yaitu membersihkan dan melepaskan diri kita dari kesyirikan. Sehingga ayat ini jelas menunjukkan tentang makna tauhid. Pertama tadi ya, memurnikan ketaatan dalam hukum hal dan haram kepada Allah Ta'ala. Dan ketaatan di sini adalah merupakan ibadah. Jadi maksudnya adalah memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, itu jelas illa liya'budu ilaha wahida. Ayat ini menunjukkan makna tauhid, yaitu menyendirikan Allah Ta'ala dengan seluruh ibadah. Kemudian yang ketiga, dalam perkataan la ilaha illa huwa, ini jelas tentang meniadakan peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan peribadahan hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian subhanahu amma yusyrikun, ini menunjukkan kepada makna tauhid itu apa? Melepaskan diri kita, membebaskan diri kita dari apa? Kesyirikan. Ringkasnya ayat ini menunjukkan kepada arti tauhid yang kita sebutkan di awal tadi. Ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Kemudian wal khulusu atau wal bara'atu minasy syirki, berlepas diri atau membersihkan diri dari kesyirikan. Dan dua arti tauhid ini dua-duanya disebutkan secara jelas dalam ayat ini. Kemudian dalil yang keempat dari hadis. Yang keempat masih dari ayat Quran. Surat Al-Baqarah ayat 165. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman. Ya, berkata al-mu'allif wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi, ada yang menjadikan dari selain Allah andadan, sekutu-sekutu. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman yaitu ahli tauhid amat besar kecintaan mereka kepada Allah. Kecintaan mereka kepada Allah adalah lebih besar. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang musyrikin. Bahwa orang-orang musyrikin mereka mencintai Allah, tapi mereka juga mencintai makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan kecintaan di sini adalah kecintaan ibadah, bukan kecintaan tabiat. Seperti cintanya bapak kepada anak, cintanya suami kepada istri, itu cinta tabiat. Yang dimaksud kecintaan di sini adalah cinta ibadah. Jadi di sini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin itu mencintai Allah.
Salah kalau orang mengatakan orang musyrik mah tidak mencintai Allah. Orang musyrik mah tidak beribadah kepada Allah. Salah itu. Orang musyrik itu mencintai Allah. Ya, kalau mereka mengatakan orang musyrik tidak dicintai Allah, kalau itu betul. Tapi kalau masalah mencintai Allah, ya orang musyrik juga mencintai Allah. Tapi mereka juga mencintai makhluk-makhluk yang mereka angkat sebagai Tuhan sekutu bagi Allah Ta'ala. Makanya disebut dengan syirik. Syirik itu menyekutukan. Yang namanya sekutu itu lebih dari satu. Jadi ada Allah, ada juga makhluk yang disejajarkan dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita kelompok yang kedua, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, yaitu ahli tauhid. Bagaimana mereka dalam masalah kecintaan, dalam masalah ibadah ini? Asyaddu hubbal lillah. Kecintaan mereka lebih besar kepada Allah Ta'ala. Ada dua penafsiran tentang perkataan ini, bahwa orang-orang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala. Penafsiran yang pertama, bahwa orang-orang beriman kecintaan mereka kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Ini penafsiran pertama ya. Tentang orang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Maksudnya kalau lebih besar itu kan berarti ada perbandingan. Maksudnya menurut penafsiran yang pertama, bahwa kecintaan orang-orang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Orang beriman mencintai Allah, orang musyrik juga mencintai Allah. Hanya kecintaan orang beriman lebih besar daripada kecintaan orang musyrik. Kenapa? Nah, kenapa? Kenapa kecintaan orang beriman lebih besar daripada kecintaan orang musyrik kepada Allah Ta'ala? Karena kecintaan orang beriman kepada Allah murni, gak terbagi gitu. Seluruhnya 100%, 24 karat. Gak terkurangi, gak tercampuri. Adapun kecintaan orang musyrikin kepada Allah Ta'ala tidak murni. Kenapa? Karena terbagi. Tidak 100% lagi. Cinta yang satu ini dia bagi sebagian kepada Allah, sebagian kepada makhluk, kepada selain Allah Ta'ala. Maka dengan adanya pembagian cinta ini, maka kecintaan orang musyrikin kecil kepada Allah Ta'ala. Adapun kecintaan orang beriman sangat besar, karena murni 100% semuanya hanya kepada Allah Ta'ala. Penafsiran yang pertama ini benar. Penafsiran yang kedua, bahwa kecintaan orang-orang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada sekutu-sekutu mereka. Jadi kalau dibandingkan, lebih besar mana? Kecintaan orang beriman kepada Allah atau kecintaan orang musyrikin kepada sekutu-sekutu mereka ini? Jawabannya kecintaan orang beriman kepada Allah lebih besar. Kenapa? Tadi, karena kecintaan orang beriman kepada Allah murni seluruhnya, tidak terbagi. Adapun kecintaan orang musyrikin kepada sekutu-sekutu mereka, gimana? Terbagi. Tidak murni, tidak seluruhnya. Karena sebagiannya diberikan kepada Allah Ta'ala. Maka ayat ini jelas ya, menjelaskan tentang hakikat tauhid, yaitu apa? Memurnikan kecintaan kepada Allah Ta'ala, tidak membaginya kepada
selain Allah Ta'ala. Awas. Kecintaan di sini maksudnya kecintaan apa? Ibadah. Bukan kecintaan tabiat. Ya. Bukan kecintaan tabiat. Bukan kecintaan tabiat. Katanya harus memurnikan cinta kepada Allah. Nah, kamu mencintai istri kamu. Gimana itu? Musyrik kalau begitu. Benar nggak? Salah. Karena kecintaan seorang suami kepada istri itu cinta tabiat. Nah, itu dibolehkan. Ya. Bagaimana ayat ini menunjukkan kepada makna tauhid? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, munasabatul ayati lil babi. Hubungan ayat ini kepada bab. Bagaimana ayat ini menjelaskan tentang makna tauhid? Annaha, bahwa ayat ini minan nususi, dari nas-nas, dari dalil-dalil yang jelas. Al-Bumbayyinati, yang menerangkan, li tafsirit tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah, tentang penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Haitsu dallat, di mana ayat ini menunjukkan ala anna man ittakhadha niddan ma'allahi, bahwa orang yang menjadikan sekutu bersama Allah, yuhibbuhu kamahabbatillah, di mana dia mencintai sekutu tersebut seperti mereka mencintai, seperti dia mencintai Allah. Faqad asyraka, maka dia telah melakukan kesyirikan. Faulima, maka diketahui, anna makna tauhidi, bahwa makna tauhid, an yufradar rabbu, agar disendirikan Allah, bihadhil mahabbati, dengan kecintaan ini, yaitu kecintaan ibadah. Allati tastalzimu ikhlasul ibadati lahu wahda, yang melazimkan, yang memestikan, memurnikan ibadah kepada Allah semata. Wadh-dhulli wadh-dhulla wal khudu' ala wahdahu, dan merendahkan diri serta tunduk kepada Allah Ta'ala semata. Jadi ayat ini jelas menjelaskan tentang makna tauhid. Pertama, dengan menjelaskan keadaan orang-orang musyrikin, yaitu membagi ibadah cinta kepada Allah dengan kepada sekutunya. Maka ketika ibadah itu dibagi dengan selain Allah Ta'ala, ini bukan tauhid. Ini apa? Syirik. Ini syirik. Maka tauhid itu harus menjauhi kesyirikan ini, menjauhi pembagian ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Dalam arti tauhid tadi apa? Al-khulusu minasyirki. Jadi makna tauhid al-khulusu minasyirki itu diambil dari potongan ayat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Kita harus berlepas diri dari kesyirikan dengan cara apa? Tidak membagi cinta, tidak membagi ibadah kepada Allah dengan selain Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tentang makna tauhid tadi apa? Ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Maka ini ditunjukkan oleh perkataan Allah, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah, dan orang beriman itu lebih besar kecintaan mereka kepada Allah daripada orang-orang musyrikin. Apa sebabnya tadi dikatakan lebih besar? Kecintaan orang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin. Apa sebabnya? Karena kecintaan mereka murni kepada Allah. Kecintaan mereka murnikan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Jadi ayat ini jelas ya, menunjukkan kepada makna tauhid. Jadi kalau kita posisikan, maka ayat
Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini sama dengan perkataan la ilaha. Kemudian perkataan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini sama dengan perkataan illallah. Kemudian dalil yang terakhir dari hadis, dalil yang kelima ya. Ya. Berkata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fis sahihi, dalam hadis sahih. Ini riwayat Muslim. Anin Nabi, dari Nabi SAW, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillahi, dan dia mengkufuri, dia kufur, bima yu'badu min dunillahi, terhadap apa yang disembah dari selain Allah. Kufurnya bukan kepada Allah, kufurnya kepada perkara yang dijadikan Tuhan oleh manusia dari selain Allah Ta'ala. Haruma maluhu wa damuhu, maka haram harta orang tersebut dan darahnya dari diganggu. Gak boleh diganggu hartanya, darahnya. Kenapa? Karena dia ahli tauhid, dia orang beriman. Wa hisabuhu 'alallahi azza wa jalla, dan hisabnya atas Allah azza wa jalla. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang memenuhi dua perkara. Pertama, mengatakan la ilaha illallah, tentu dengan memenuhi syarat-syaratnya. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya memahami apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah, dan dia melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dari la ilaha illallah tersebut. Jadi bukan sekedar mengucapkan. Kalau kita mendapatkan dalam dalil mengatakan la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah, seperti hadis ini, atau seperti hadis tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Apa cabang iman yang paling tinggi? Qaulu la ilaha illallah, a'laha qaul la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Itu bukan sekedar mengucapkan, tapi dia faham maknanya dan dia melakukan apa yang menjadi konsekuensi atau tuntutannya. Kemudian yang kedua, dia mengkufuri, dia mengingkari sembahan-sembahan dari selain Allah Ta'ala. Maka dia haram untuk diganggu hartanya dan nyawanya. Artinya dia diberlakukan atas dirinya hukum orang beriman. Itu haram diganggu harta dan nyawanya. Maka hadis ini jelas menunjukkan kepada makna tauhid, dan ini juga jelas sekali ya, karena hadis ini memasukkan kata la ilaha illallah yang menjadi judul dari bab ini. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, munasabatul hadits lil babi, hubungan hadis ini terhadap bab. Bagaimana hadis ini menjelaskan tentang makna tauhid. Annahu, bahwa hadis ini min a'zami ma yubayyinu, di antara dalil yang paling besar yang menjelaskan makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah. Wa annahu, dan bahwa makna la ilaha illallah al-kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu mengkufuri, mengingkari dengan apa yang diibadahi dari selain Allah Ta'ala, yaitu mengingkari sembahan-sembahan dari selain Allah Ta'ala. Nah, dalam hadis ini juga
Yaitu menunjukkan kepada makna tauhid yang dua tadi. Pertama, la ilaha illallah. Ini jelas. La ilaha ini al-khulusu minas syirki. Berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian illallahu, ini mana yang kedua? Apa? Ifradullahi bil ibadah. Menjadikan Allah dengan ibadah. Kemudian dalam perkataan yang kedua, wa kafaru bima yu'badu min dunillah, ini menunjukkan kepada makna tauhid itu apa? Mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Sehingga tidak dikatakan bertauhid orang yang tidak mengkufuri, orang yang tidak mengingkari sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Dan pengingkaran ini lebih tinggi daripada tidak melakukan. Ada enggak orang yang tidak melakukan peribadahan kepada Allah Ta'ala, tapi dia tidak mengingkari? Ada? Bahkan pernyataan-pernyataannya seolah-olah membenarkan. Tapi dia sendiri tidak melakukan, kan gitu. Pernyataan-pernyataannya memberikan dukungan, walaupun dia sendiri tidak melakukan. Nah, ini belum bertauhid. Kenapa? Karena dia belum mengingkari. Jadi tauhid itu tidak hanya tidak menyembah selain Allah, tidak. Tapi tauhid itu mesti dengan mengingkari juga. Jadi kalau hanya sekedar tidak menyembah selain Allah, tapi dia tidak mengingkari penyembahan kepada selain Allah Ta'ala, itu belum bertauhid, tidak bertauhid. Hadis ini jelas, tauhid itu harus mengingkari. Bahkan dalam kisah Nabi Ibrahim tadi jelas kan, beliau langsung katakan, beliau langsung sampaikan kepada bapaknya dan kepada kaumnya pengingkaran terhadap sembahan selain Allah. Dia katakan apa? Innani bara'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri. Jadi tidak hanya apa? Tidak hanya tidak menyembah, tapi berlepas diri, mengingkarinya. Kemudian al-muallif menutup bab ini dengan mengatakan wa syarhu hadhihi tarjamati, dan penjelasan bab ini ma ba'daha minal abwabi, bab-bab yang akan datang setelah bab ini. Jadi bab ini, bab yang ke-6, menjelaskan tentang makna tauhid, bahwa tauhid itu apa? Memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Maka bab-bab yang datang setelah ini dari bab 7 sampai bab 76 nanti terakhir, ini semuanya akan menjelaskan kepada kita tentang rincian tauhid, bentuk-bentuk tauhid, terus tentang rincian syirik, syirik asghar, syirik akbar, terus rincian tentang hal-hal yang akan merusak tauhid walaupun bukan kesyirikan, yaitu apa? Maksiat, bid'ah. Jadi bab-bab setelah ini akan menjelaskan tentang rincian atau bentuk-bentuk tauhid, juga akan menjelaskan kepada kita tentang rincian syirik, yang akbarnya, yang asgornya, serta rincian tentang perkara-perkara yang akan merusak kepada tauhid dari selain kesyirikan, seperti bid'ah dan maksiat. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, kesimpulan dari bab ini bahwa makna tauhid itu mencakup dua perkara, dan dua-duanya harus dipenuhi. Bila tidak, maka dia tidak bertauhid. Yang pertama apa? Ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Dia memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, al-bara'atu atau al-khulusu
minasyirki, yaitu berlepas diri, membersihkan diri dari kesyirikan. Jadi tidak cukup tauhid itu hanya dengan beribadah kepada Allah saja. Tidak. Tapi tauhid juga harus dengan berlepas diri, menjauhi dan mengingkari terhadap kesyirikan. Ya, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, ini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kita di hari ini. Dan untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Bagaimana membantah syubhat bahwasanya salafiyun itu terlalu kaku, terlalu tekstual dalam suatu perkara hukum, tidak melihat secara kontekstual. Contoh tentang perkara hukum musik yang mereka menolak tentang keharaman musik. Harusnya ayat dan hadis tentang musik itu dilihat kontekstual, tidak dilihat secara tekstual saja. Mohon penjelasannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hukum asal dari suatu perkara adalah, hukum asal dari suatu perkataan adalah apa yang cepat ditangkap dan dipahami oleh kita, yang disebut dengan zahir. Hukum asal dalam memahami perkataan adalah sesuai dengan apa yang dikatakan. Ya. Itu sesuai dengan fitrah manusia. Itu sesuai dengan kemampuan manusia. Bila kita diperintahkan untuk memahami suatu perkataan di luar makna yang cepat dipahami oleh akal kita, di luar makna yang tersebutkan dalam perkataan tersebut, itu adalah pembebanan yang sangat sulit. Bahkan mungkin di luar kemampuan manusia. Umpamanya begini, bahasa simpelnya kalau dalam pelajaran usul misalkan. Seorang tuan menyuruh kepada budaknya, ini kan sebagai contoh yang sederhana. Taruhlah budak itu bukan orang berpendidikan. Bagaimana memahami sesuatu dilihat dari standar yang paling bawah. Seorang tuan mengatakan, ambilkan air. Lalu si budaknya datang bawa air. Maka para ulama mengatakan, ini sudah melaksanakan perintah. Jika tuannya marah, kenapa kamu bawakan air? Yang saya maksud air itu adalah makanan. Maka yang salah siapa? Si tuannya atau si budaknya? Yang salah tuannya. Kenapa? Karena dia membahasakan makanan dengan ungkapan air. Bagaimana orang akan memahami makanan sementara yang diucapkan adalah air? Paham nggak di sini? Masalah tekstual, kontekstual, itu terserahlah istilah-istilah. Tapi coba kembali kepada diri sendiri. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Kalau Al-Quran diturunkan hanya untuk mereka ahli penafsir mimpi umpamanya. Contohnya orang-orang sufi kan gitu. Dalil ditakwilkan dengan mimpi kan itu. Atau Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang apa? Yang bisa melihat perkara kasat mata misalkan. Kalau kita melihat ke situ, kalau saya ke depan, kalau jamaah ke belakang. Yang kita lihat cuma dinding kan? Terlihat nggak apa yang di belakang dinding? Enggak. Kalau kita disuruh memahami dari apa yang kita lihat adalah apa yang di balik dinding, bukan dindingnya, itu adalah pembebanan yang sangat sulit. Kalau seperti itu memahami dalil,
Berarti Al-Quran turun, Nabi datang, itu hanya untuk segelintir manusia saja. Bagaimana akan tegak hujah di tengah manusia kalau tugas memahami dalil itu harus seperti itu? Jangankan kita yang non-Arab ya. Orang Arab sendiri gak bakal mampu hal seperti itu. Ya. Bahkan saya pernah mendengar subhat yang datang dari salah seorang ya seniman di Indonesia, walaupun disebut apa namanya, kalau panggilan di Jawa itu ada Gus, ada Pastel gitu. Cak ya, ya. Apalah itu. Nah, karena memang dia tukang musik. Sampai dia merinci, ini kan untuk mengkaburkan masalah. Haram musik, apanya yang haram? Alatnya cuma sebatang kayu, kemudian benang. Kayu inikah yang diharamkan? Benang inikah yang diharamkan? Atau suaranya? Cuma suarakah yang diharamkan? Kira ada suara kita. Atau nadanya? Orang berbicara, baca Quran ada nadanya juga. Jadi pengharaman musik itu kemana? Kata dia. Oh, berarti dia punya definisi musik yang tidak dipahami oleh manusia lain. Itu aja. Kalau seperti itu ya orang sulit untuk mendudukan masalah kan gitu. Coba tanya kepada orang yang kelas rendah. Nah, contoh musik, apa sih kan langsung? Gitar dipetik, alatnya, gitar alatnya, suara musik yang keluar dari gitar tersebut. Kan mudah sekali orang mencerna. Gak perlu memahami tentang musik itu harus sekolah bertahun-tahun nih. Untuk satu masalah saja harus lama memahaminya. Sementara permasalahan agama ini sangat banyak. Dan juga pertanyaan seperti pembagian antara tekstual dengan kontekstual ini. Nah, ini sesungguhnya intinya ini ingin memblurkan dalil-dalil. Sehingga maksud dalil itu tidak dipahami sesuai dengan apa yang dikatakan dalam dalil tersebut. Coba kalau dipahami secara kontekstual seperti itu, hukum akhirnya apa? Musik haram atau tidak? Nah, seperti yang dikatakan oleh mereka. Musik tidak haram, musik itu halal. Lalu bagaimana dengan perkataan Nabi SAW dalam ayat tersebut? Bagaimana dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud sampai bersumpah 3 kali. Innahu al-ghina, itu nyanyian, itu musik. Sampai sumpah 3 kali. Bagaimana? Mau dibuang kemana dalil-dalil yang jelas itu? Ini kan pada akhirnya adalah pembodohan kepada umat. Ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah ada keistimewaan atau keutamaan kuburan Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan kuburan-kuburan yang selainnya? Kalau yang dimaksud dengan keutamaan di sini adalah keutamaan berupa barokah, maka ya tidak ada perbedaan. Kuburan Nabi dengan kuburan yang lainnya sama-sama tidak ada barokahnya. Sama-sama kita tidak boleh tabarruk. Bahkan Nabi SAW ketika melarang kita dari tabarruk dengan kuburan, yang beliau jadikan contoh adalah kuburan para nabi. La'anallahu al-yahud ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid.
Ini menunjukkan bahwa kuburan Nabi termasuk Nabi kita Muhammad SAW dengan kuburannya ya sama saja. Tidak boleh jadikan tempat ibadah dan tidak boleh bertabarruk dengannya. Adapun kalau dilihat dari sisi keutamaan tempat, Madinah dengan kuburan yang khusus di Madinah itu apa? Baqi. Ya dari sisi keutamaan tempat ada bahwa Nabi SAW mendoakan apa? Selamat bagi siapa yang dikubur di Al-Baqi tersebut. Kalau melihat dari sisi itu, ya benar. Sehingga mungkin nggak orang bercerita, aduh saya pengen meninggalnya dan dikuburkan di mana di Baqi. Ya boleh-boleh saja. Agar dia termasuk yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, sampai sini dulu. Oh ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Masalah apakah dia tidak mau belajar atau masalah hidayah? Masalah hidayah itu hanya Allah yang tahu. Kan itu takdir. Ya, hidayah taufik. Jadi kita tidak langsung mengatakan, oh dia tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Ya kalau secara zahir yang kita lihat dan untuk waktu ini mungkin bisa. Tapi untuk kemudian meniadakan hidayah bagi orang ini dari Allah Ta'ala secara mutlak tidak bisa. Bisa jadi dia besok, lusa atau sebelum meninggalnya Pak beriman. Jadi itu hal yang misteri bagi kita. Ya. Itu takdir Allah Ta'ala. Yang jelas adalah ya kebanyakan mereka memang tidak mau belajar. Tidak mau mendengarkan majelis yang menjelaskan tentang tauhid syirik yang benar. Tidak mau membaca ulasan-ulasan tulisan yang menjelaskan itu dengan benar. Tidak mau mendengarkan ceramah-ceramah di radio atau di mana menjelaskan itu dengan benar. Itu memang kebanyakannya al-i'rad ya. Sehingga kalau lihat ke situ mah itu sudah mengkhawatirkan terkena pembatal yang ke-10 kan gitu dalam 10 pembatal Islam ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang masih melakukan itu? Ya, maka kita katakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Walaupun dia mengatakan saya tidak tahu, karena hujah sudah ada di mana-mana ini. Apalagi untuk ukuran negeri kita ini kan, dakwah tauhid Rasul sudah menyebar di mana-mana. Apalagi kalau untuk ukuran media, wah, sampai orang di hutan pun masih bisa mengakses kan. Kalau memang dia ada kemauan untuk mencari tahu. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan maka perbuatan syirik. Dan siapa yang melakukan perbuatan syirik ya dia musyrik. Itu aja. Adapun nanti penerapan, oh saya mau hukumi si fulan musyrik atau kafir, nah itu serahkan dulu kepada ulama, orang alim, biar dia menelitinya. Karena memponis dengan menghukumi kafir atau musyrik nanti akan banyak turunannya kan gitu. Akan banyak turunannya. Cuma kita mengatakan orang yang berbuat seperti itu, menduakan ibadah kepada Allah dan kepada makhluknya, itu adalah perbuatan syirik. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik ya musyrik. Ya bagaimana perbuatan dipisahkan dengan pelakunya, kan susah. Ya si pelaku dihukumi dengan perbuatannya. Oh itu mah terlalu ekstrim gitu. Ya sampai kapan kita akan terhalangi dengan kebenaran hanya dengan statement-statement seperti itu? Memang selama kita diajari seolah-olah ekstrim itu menakutkan gitu. Seolah ekstrim itu tidak benar. Ya mungkin ekstrim dalam satu sisi tidak benar. Bila ekstrim itu bermakna gulu berlebihan, itu tidak benar. Tapi kalau ekstrim yang dimaksud adalah menyampaikan kebenaran yang itu tidak memasyarakat, itu yang salah. Bukan itu disebut ekstrim, tapi yang menyebut ekstrim itu yang salah.
Itu bukan ekstrim. Ya, wallahu taala a'lam. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.